Seri Raja Pedang ke-1. Raja Pedang. Karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. 5 warna membutakan mata. Terdengar suara berat dan parau membaca doa. 5 warna membutakan mata. Menyusul suara nyaring tinggi, suara kanak-kanak yang berusaha keras menirukan nada suara pertama. 5 bunyi menulikan telinga. Kembali suara anak kecil tadi mengulang kata-kata itu. Suara ini saling susul dan selengkapnya diucapkan oleh suara parau ditiru suara anak kecil itu ujar-ujar lengkap dari kitab Tutekeng seperti berikut. 5 warna membutakan mata. 5 bunyi menulikan telinga. Lima bunyi menulikan telinga. 5 rasa merusak mulut. Mengejar kesenangan merusak pikiran, barang berharga membuat kelakuan menjadi curang. Inilah sebabnya orang budiman mengutamakan urusan perut, tidak mempedulikan urusan mata. Ia pandai memilih ini membuang itu. Kalau suara-suara ini terdengar dari sebuah kelenteng agama tuh, hal itu tak perlu diperhatikan lagi karena memang lumrah kalau seorang tosu memberi pelajaran-pelajaran dari kitab Tutekeng kepada anak muridnya. Atau seorang kepada guru sastra mengajarkan ayat-ayat kitab itu kepada muridnya. Akan tetapi anehnya, 2 suara yang saling susul itu terdengar dari dalam sebuah hutan yang lebat, hutan yang jarang didatangi manusia dan menjadi sarang dari harimau-harimau, ular-ular besar dan lain binatang buas. Kalaupun ada manusianya tentulah sebangsa manusia perampok. Apabila kita melihat ke dalam hutan itu untuk mengetahui siapa orangnya yang mengajarkan ayat-ayat kitab Tutekeng kepada anak kecil tadi, kita akan merasa heran sekali. Ternyata bahwa yang membaca ayat-ayat kitab itu adalah seorang tosu berbaju kuning, di punggungnya tergantung sebatang pedang. Tosu ini tinggi kurus berkumis tipis, berusia kurang lebih 50 tahun, rambutnya digelung ke atas dan ia menunggang seekor kuda kurus yang berjalan seenaknya dan nampaknya sudah amat lelah. Di belakang kuda ini berjalan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, pakaiannya penuh tambalan, rambutnya diikat ke belakang, mukanya putih pucat dan matanya besar. Anak ini amat miskin pakaiannya sampai-sampai bersepatu pun tidak. Di dekat mata kaki kiri ada boroknya sebesar ibu jari kakinya sehingga agak terpincang-pincang jalannya. Akan tetapi, biarpun keadaannya begini, miskin, anak itu tampaknya gembira terus. Mulutnya menyinarkan cahaya gembira dan nakal. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Tosu di atas tai adalah ayat ke-12. Kalau dihitung Tosu itu membaca dari ayat pertama dengan suara keras, tetapi lambat-lambat, sudah lama jugalah anak itu menirunya. Pada ayat ke-12 di mana terdapat kata-kata tentang orang budiman mengutamakan urusan perut, anak laki-laki meniru ayat ini sampai habis, segera berkata. Suaranya lantang, nyaring dan tinggi. Totiang, benar sekali orang budiman itu. Aku pun mau menjadi orang budiman, mengutamakan urusan perutku yang sudah amat lapar ini. Maka harap Totiang lekas-lekas memberi roti kering atau uang, aku tidak mau pedulikan urusan lain lagi. Sambil berkata demikian, anak itu tidak lagi berjalan di belakang kuda, melainkan berlari mendampingi dan menarik-narik kaki kanan Tosu itu. Akan tetapi Tosu itu seperti tidak melihat bocah tadi, juga seperti tidak merasa kakinya dibetot-betot. Ia membuka mulutnya lagi dan berteriak dengan suara keras. Ayat ke-13 berbunyi. Aku tidak peduli apa bunyi ayat ke-13 atau ke-3000. Anak itu berteriak. Perutku lapar dan Totiang sudah berjanji akan memberi roti kering dan uang kepadaku. Tosu itu nampak tertegun, seakan-akan baru sekarang ia tahu bahwa suara yang tadinya menirunya telah mengeluarkan suara lain. Ia menunda membaca kitabnya dan memandang kepada anak itu dengan mata bersinar-sinar. Tadi ia bertemu dengan anak itu di luar sebuah kampung dekat hutan ini.
Pada waktu itu ia sedang beristirahat dan makan roti kering. Lalu datang anak yang dikenalnya ini mendekat. Nampaknya ingin sekali akan tetapi tidak mengeluarkan suara. "Kau mau roti kering?" Anak itu hanya mengangguk. Heh, roti keringmu sudah habis di warung sana." Ia bertanya lagi. Kembali anak itu mengangguk. Tosu itu menjadi gemas juga. "Gagukah engkau?" "Tidak, Totiang, hanya sedang malas bicara." Jawaban ini membuat si Tosu menjadi terheran-heran. Baru kali ini ia bertemu dengan seorang anak kecil yang bicara seenaknya sendiri saja seperti ini. "Engkau mau roti kering dan uang?" Kembali ia bertanya sambil menunggangi lagi kudanya yang kurus. Anak laki-laki itu kembali mengangguk. "Baik, akan tetapi kau harus menirukan membaca isi kitab Tutekeng sambil berjalan di belakang kudaku." "Baik, akan demikianlah." Tosu itu mulai membaca kitab itu dari ayat pertama sampai ayat ke-12. Tadinya anak ini tertarik sekali karena anak ini sebetulnya adalah seorang anak luar biasa yang pernah membaca kitab-kitab kuno bahkan hampir hafal banyak kitab dari agama Buddha, yaitu ketika ia bekerja sebagai pelayan dari kelenteng Hokiantong. Akan tetapi setelah mendengar tentang mengutamakan perut, sehingga anak itu teringat akan perutnya yang lapar dan menagih janji. Siapakah anak yang bersikap aneh dan terlantar itu? Namanya Bengsan, demikian menurut pengakuannya sendiri. Tentang siapa nama keturunannya, ia sendiri tidak tahu. Anak ini adalah korban bencana alam, yaitu banjir besar sungai Huangho yang menghabiskan seluruh isi kampungnya. Hampir seluruh kampung habis oleh banjir itu, rumah-rumah lenyap, sawah-sawah rusak, manusia dan binatang hampir tewas dan hanyut semua. Anak ini pun hanyut, akan tetapi agaknya Tuhan masih melindunginya maka ia dapat tersangkut pada reruntuhan rumah dan terbawa ke pinggir dalam keadaan pingsan. Hal ini terjadi ketika ia berusia 5-6 tahun. Ketika siuman kembali, anak ini telah berada di pinggir sebuah hutan di tepi sungai Huangho. Ia hanya ingat bahwa namanya Bengsan, bahwa ayah bundanya hanyut terbawa air bah, tetapi tidak ingat lagi apa nama dusun tempat tinggalnya dan di mana letaknya. Bengsan terlunta-lunta dan nasib membawanya sampai ke depan kelenteng Hokiantong di kota Shenxi. Ia amat tertarik melihat kelenteng itu, amat suka melihat-lihat lukisan dan patung-patung yang dipahat indah. Kemudian ketua kelenteng, seorang Huishyo yang beribadah, merasa kasihan dan suka kepadanya dan mulai saat itulah Bengsan diterima sebagai seorang kacung atau pelayan. Para Huishyo di kelenteng itu rata-rata memiliki pribudi yang tinggi dan hampir semua tekun mempelajari ayat-ayat suci. Huishyo mendapat kenyataan bahwa anak yang menjadi pelayan di kelenteng itu selain rajin juga amat cerdas. Mereka memberi pelajaran menabaca menulis dan demikianlah selama 3 tahun lebih Bengsan dijejali filsafat-filsafat dan ayat-ayat suci yang amat tinggi. Tentu saja ia hanya menghafal semua intisarinya. Jangankan seorang anak kecil seperti dia, manusia dewasa sekalipun kalau mempelajari agama, jarang yang betul-betul dapat menangkap intisarinya sehingga mampu mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ayat-ayat suci itu. Setelah berusia 9 tahun lebih, Bengsan mulai tidak betah tinggal di kelenteng. Beberapa kali ia minta berhenti akan tetapi semua Huishyo melarangnya dan mereka ini hendak menarik Bengsan menjadi seorang calon Huishyo. Bengsan tidak suka dan pada suatu malam anak ini lari minggat dan kelenteng itu. Ia hidup terlunta-lunta, terlantar. Hanya bisa makan kalau ada yang menaruh kasihan dan memberi makanan, atau memberi sekedar pekerjaan kemudian diberi upah uang atau makan. Yang amat aneh pada anak ini, ia tidak pernah mau mengeluarkan perkataan minta-minta. Mungkin ia terpengaruh oleh pelajaran para Huishyo yang mengharapkan sedekah dari para dermawan, akan tetapi sekali-kali bukan mengemis.